Mari kita lanjut yuk gas bro. Lalu aku tidak akan pergi. Dua sosok yang memimpin kelompok itu adalah dua serigala yang menjaga pintu masuk tadi, Elder Mo dan Elder Bai. Kedua wajah mereka berubah suram saat melihat Yang Ye, dan ekspresi suram mereka menjadi biadab saat mereka melihat permaisuri yang terbaring di tanah. Kamu. Penatua Mo mengangkat kepalanya untuk menatap Yang Ye, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika Yang Ye menghilang di tempat. Blokir pintu keluar. Elder Mo meraung dengan marah. Dalam sekejap, ahli yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pintu masuk istana. Pada saat yang sama, lebih dari 100 kesadaran langsung tersapu seperti jaring yang menutupi setiap sudut istana. Mereka semua memiliki ekspresi waspada di wajah mereka, dan mereka sepertinya menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat ini, belum lagi seseorang, bahkan gerakan sekecil apapun di udara akan langsung terlihat oleh mereka. Namun, setelah lebih dari 10 napas waktu berlalu, hanya ada binatang iblis di sini dan tidak ada satu orang pun. Itu seperti Yang Ye lenyap di udara. Elder Bai berbicara dengan ekspresi muram di wajahnya, dia pergi. Elder Mo memiliki ekspresi buas di wajahnya saat dia mengamati sekeliling tanpa henti, itu tidak mungkin. Dia pasti masih di sini. Aku menyegel lorong sebelum masuk ke sini, dan aku bahkan mengaktifkan formasi besar yang ditempatkan raja di sini. Belum lagi dia, bahkan seorang Saint tidak akan bisa pergi tanpa membuat satu suara pun. Penatua Bai bertanya, jadi maksudmu dia masih di bawah tanah? Penatua Mo menjawab, jika saya tidak salah, maka dia adalah orang itu, Yang Ye, yang memiliki energi dari dua jenis hukum. Hukum kegelapan dan hukum kecepatan. Baik-baik sekali, sepertinya saya tidak salah sekarang. Dia pasti menempelkan dirinya pada bayangan permaisuri dan menyelinap ke dalam perbendaharaan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Elder Mo tiba-tiba berteriak, semuanya segera serang bayanganmu. Begitu dia selesai berbicara, semuanya mulai menyerang bayangan mereka seperti orang gila. Beberapa saat berlalu, tapi selain ledakan, bahkan tidak ada jejak Yang Ye. Elder Mo sedikit mengernyit. Tiba-tiba, ekspresi Penatua Bao berubah, dan dia berkata, Kakak Mo, Anda. Pergantian peristiwa yang tidak terduga tiba-tiba terjadi pada saat yang sama ketika Penatua Bai berbicara. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari bayangan di belakang Elder Mo, dan kemudian belati menyapu tengkuk Elder Mo. Pada saat ini, semua orang terkejut. Elder Mo juga sangat terkejut. Karena dia merasakan perasaan bahaya yang kuat. Namun, dia tidak memilih untuk melarikan diri karena sudah terlambat untuk melakukannya sekarang. Selain itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang dan berbalik sementara banyak sisik hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya. Sisiknya baru saja muncul ketika Elder Mo merasakan sakit yang tajam dari tengkuknya. Namun, senyum dingin muncul di sudut mulutnya karena serangan Yang Ye tidak mampu menembus pertahanannya. Elder Mo tidak terlalu memikirkannya, dan dia baru saja akan melakukan serangan balik. Namun, seberkas cahaya merah tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan itu menyebabkan dia sejenak linglung sementara rona merah-merah muncul di matanya. Elder Mo terkejut dan buru-buru menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang tajam menjernihkan pikirannya. Namun, gelombang kekuatan tak terlihat lainnya tiba-tiba menekannya pada waktu yang sama, lalu. Desiran ringan bergema saat sedikit rasa sakit datang dari tengkuk Elder Mo. Setelah itu, kekuatan tak terlihat bergerak di sepanjang titik itu dan melonjak ke tubuhnya. Dalam sekejap, mata Elder Mo terbuka lebar sementara ketidakpercayaan dan keheranan memenuhi mereka. Tapi tidak butuh waktu lama sampai warna matanya meredup. Kakak Mo, mata Penatua Bai hampir terpisah dari amarah dan kesedihan yang dia rasakan, dan dia baru saja akan menyerang. Namun, bayangan tiba-tiba muncul dari bayangannya, dan belati menusuk dengan cepat ke arah tengkuknya. Serangkaian darah menyembur saat sosok Penatua Bai menegang di tempat dan seperti Penatua Mo, matanya dipenuhi ketidakpercayaan pada saat kematiannya. Karena ada orang di belakangnya, dan ada orang di depannya juga. Tidak ada satu manusia pun di sini, hanya ada dua. Dari saat Yang Ye menyerang, hingga kematian Elder Mo dan Elder Bai, kurang dari waktu berlalu. Jadi, yang lain di sini bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka lagi pula, mereka cukup tercengang ketika dua manusia muncul di sini. Tapi mereka adalah ahli tertinggi pada akhirnya, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih, dan kemudian mereka menyerang Yang Ye dan Yu Ying.
Banyak gelombang energi kuat muncul di dalam istana, bahkan menyebabkan ruang di sini bergetar hebat. Jika istana tidak diperkuat oleh kekuatan Welkin Wolf Demon King yang berada di Saint Realm, itu akan hancur berkeping-keping sejak lama. Sebagai target serangan mereka, Yang Ye dan Yu Wuying diledakkan berulang kali oleh aura serangan ini. Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti bergerak mundur karena niat pedang kuasa Void Rang dan niat pembantaian kuasa Void Rang telah melonjak keluar dari dalam Yang Ye, dan mereka menghalangi aura kuat yang datang dari segudang serangan sebelum Yang Ye dan Anda Wuying. Memotong sementara itu, Yang Ye meraung dengan marah saat dia mengayunkan pedangnya, dan dengan dua jenis maksud kuasa Void Rang yang mendukungnya, energi pedang yang dihasilkan langsung melenyapkan semua serangan yang mendekat. Namun, mereka segera menyerang setelah itu. Yang Ye tersenyum dingin, lalu dia dan Yu Wuying menghilang di tempat. Hilangnya mereka sangat aneh, dan sepertinya mereka menguap ke udara tipis. Hati-hati dengan bayanganmu, beberapa ahli meraung marah. Namun, itu masih sedikit terlambat. Aliran darah langsung menyembur dari salah satunya, dan kemudian tubuh ahli itu jatuh perlahan ke tanah. Sementara itu, seuntai darah menyembur keluar dari tenggorokan pria parubaya lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah napas, 3 tubuh telah jatuh ke tanah, dan kemudian mereka lenyap seperti yang dilakukan Elder Mo dan Elder Bai. Apalagi, semakin banyak yang masih sekarat. Semua binatang iblis di sini ngeri. Karena hanya ada 2 orang yang membunuh mereka pada awalnya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk banyak sosok berpakaian hitam muncul di sini. Dalam waktu kurang dari 2 napas, sebenarnya ada 9 sosok hitam di sini. Meskipun sosok hitam itu tidak sesulit 2 lawan pertama mereka tidak kalah jauh. Apalagi, 9 sosok hitam itu sebenarnya bisa mengabaikan pertahanan fisik mereka. Tidak butuh waktu lama bagi serigala yang dalam wujud manusia sekarang ini lari demi lari, dan kelompok 100 hanya memiliki sekitar 70 yang tersisa apalagi angka itu masih menurun dengan cepat. Mundur-mundur, beberapa serigala berteriak dengan marah. Yang lain tidak berani tinggal lebih lama setelah mendengar itu, dan mereka melesat dengan cepat menuju pintu keluar. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak akan terbunuh dengan mudah jika mereka berada di luar, dan itu termasuk Elder Mo dan Elder Bai. Karena mereka tidak dapat kembali ke bentuk aslinya selama mereka tetap berada di dalam istana. Istana itu terlalu kecil, dan sama sekali tidak bisa menampung bentuk aslinya. Jika mereka benar-benar kembali ke bentuk aslinya, bahkan maksud pedang peringkat kuasi Void Yang Ye tidak akan dapat menembus pertahanan mereka dengan mudah, dan itu terutama terjadi pada Elder Mo dan Elder Bai. Bagaimanapun, binatang iblis yang mengambil bentuk manusia sebenarnya mengalami penurunan kekuatan. Tentu saja, bahkan jika mereka bertabrakan satu sama lain dalam pertarungan langsung, sisi Yang Ye tidak akan lebih lemah dari kelompok serigala. Namun, dia tidak akan bisa membantai mereka seperti yang dia lakukan sekarang. Bagaimanapun, setiap orang dari mereka adalah Half Saint peringkat tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi semua serigala untuk keluar dari pintu masuk bawah tanah. Yang Ye mengumpulkan mayat di tanah, menempatkan hamba pedang di dalam sarung kuno, dan kemudian dengan cepat menyerbu keluar dari area bawah tanah. Lagi pula, dia sama sekali tidak bisa tinggal di sini lebih lama karena mereka pasti akan meminta bantuan begitu mereka meninggalkan tempat itu. Tidak hanya banyak ahli pegunungan serigala Welkin di sini, para ahli dari Aula Surgawi Langit dan pria berpakaian hitam juga ada di sini. Jadi, dia akan mendapat masalah besar jika semuanya sampai di sini. Sedangkan untuk melanjutkan pembantaian otaknya masih bekerja dengan baik, jadi bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia bisa membantai semua serigala di pegunungan ini sendirian sekarang, yang dia ingin lakukan hanyalah melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari pintu masuk. Seperti yang dia duga, ada serigala yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pintu keluar. Semua serigala sebenarnya adalah Half Saint, dan jumlahnya ada puluhan ribu. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Jelas, mereka adalah elit yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung banyaknya. Kelopak mata Yang Ye mengejang saat menyaksikan pemandangan seperti itu. Lagi pula, jika pasukan serigala seperti itu menyerang kota, maka dia akan mati tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki. Membunuh seseorang, tiba-tiba meraung amarah dari tengah-tengah tentara. Puluhan ribu serigala di Half Saint Realm melolong dengan amarah, dan lolongan mereka langsung berubah menjadi gelombang suara yang menyapu Yang Ye.
Gelombang suara yang kuat yang diciptakan oleh lolongan menyebabkan awan bergelombang seperti lautan yang dilanda angin kencang. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Yang Ye segera didorong mundur hampir 3 km dari kekuatan gelombang suara. Selain itu bahkan dalam keadaan ketika dia menggunakan dua maksud kuasa Void Rang untuk menahan gelombang suara. Jika tidak, maka tidak perlu lagi melawan pasukan serigala. Karena gelombang suara itu saja sudah cukup untuk meledakkannya berkeping-keping. Ini adalah kekuatan sejati Welkin Wolf Mountain Range. Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap tentara serigala yang sedang menyerangnya. Jika mereka melawannya dalam satu pertempuran, maka tidak satu pun dari mereka akan menjadi tandingannya. Namun, jika mereka bergabung, belum lagi melawan mereka, bahkan aura mengesankan yang mereka pancarkan cukup tangguh untuk cukup sulit untuk dilawan. Melawan satu Half Saint tidak sulit bagi Yang Ye sama sekali, begitu pula 100 orang. Mungkin 1000 akan sedikit sulit, tapi 10.000 bukanlah kekuatan yang bisa dia tolak. Adapun puluhan ribu. Yang Ye adalah seorang pria, dia bukan dewa. Jadi, Yang Ye tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menahan sama sekali dan menerbangkan pedangnya. Apalagi, dia bahkan memanfaatkan Laws of Speed. Jadi, dia berubah menjadi benang cahaya halus yang menghilang ke cakrawala. Namun, tidak butuh waktu lama bagi jaring emas besar untuk tiba-tiba muncul di langit, dan itu memantulkan Yang Ye kembali ke tempatnya beberapa saat yang lalu. Sebenarnya, itu harus dikatakan telah memantulkan Yang Ye ke tanah. Sosok Yang Ye menabrak tanah, tapi tanah tidak retak sama sekali, dan itu hanya bergetar hebat. Yang Ye berdiri dan dia melihat ke jaring yang sangat besar itu sementara dia merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke kejauhan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba sebelum kota di Welkin Wolf Peak di bawah pengaruh teknik kontrol pedang dan hukum kecepatan. Sinar cahaya melintas dan langsung menghantam gerbang kota. Gerbang kota meledak berkeping-keping. Yang Ye baru saja akan menyerang ketika jaring emas tiba-tiba muncul di gerbang kota yang hancur, dan itu bukan satu-satunya tempat dengan formasi seperti itu. Jaring emas bahkan telah muncul di atas tembok kota di sekitarnya, dan mereka bergabung dengan jaring emas di langit untuk membentuk penjara jaring emas besar yang menyelimuti keseluruhan puncak serigala Welkin. Wajah Yang Ye berubah sedikit suram. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak pesat, dan dia baru saja akan menerobos jaring emas dengan paksa. Namun, 10 pria parubaya yang mengenakan jubah putih dan memegang tombak di tangan mereka muncul di pintu masuk kota, dan mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua. Yang Ye mengenal lelaki tua itu karena lelaki tua dari aula surgawi itulah yang mendiskusikan cara membunuhnya dengan permaisuri serigala dan lelaki berpakaian hitam di aula serigala Welkin. Mata Yang Ye menyipit. Kaki kanannya bergerak sedikit, dan kemudian dia langsung menghilang di tempat. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit. Cahaya itu seperti matahari terik yang menerangi setiap sudut di sekitarnya. Saat ini, tidak ada satu bayangan pun di sini. Adapun Yang Ye, keberadaannya langsung terungkap oleh iluminasi. Sementara itu, puluhan ribu serigala berkumpul di sekitar tembok kota. Selain itu, bukan hanya serigala yang ada di sini, ada lebih dari 1000 ahli manusia dengan busur di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka sebenarnya adalah Half Saint peringkat tinggi. Pada saat yang sama, 6 pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sekitar Yang Ye, dan pria berpakaian hitam yang memimpin di tanah tertawa dingin, "Yang Ye, kemana kamu akan lari sekarang?" Yang Ye melirik sekeliling, dan kemudian senyuman yang sedikit buas muncul di sudut mulutnya, "Kamu menolak untuk membiarkan aku pergi, ya baik maka saya tidak akan pergi." "Kamu tidak bisa pergi." Pemimpin dari pria berpakaian hitam, An Yu, berkata, "Yang Ye, kecuali orang suci datang ke sini hari ini, jika tidak, Anda akan dikutuk." "Betapa yakinnya dirimu?" Yang Ye tertawa dingin, "Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Anda berani melawan saya dalam satu pertempuran?" Kelopak mata An Yu bergerak-gerak. Dia akan berbicara ketika Yang Ye tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berbicara dengan keras, "Menurut rumor, para jenius sangat banyak seperti anjing di seluruh prefektur Divin Pusat, dan setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hari ini, saya, Yang Ye, ingin merasakan kekuatan seseorang dari prefektur surgawi pusat seperti Anda. Jadi, apakah kamu berani melawanku jika aku tidak bisa membunuhmu dalam 10 langkah, maka aku, Yang Ye, akan mengambil nyawaku sendiri."
Suara Ryu segera bergema di sekitarnya. Sombong sekali, sangat sombong, luar sombong. Itulah yang dipikirkan semua orang saat ini. Bagaimanapun, mereka sangat sadar bahwa An Yu berasal dari Central Divine Prefecture. Bukan hanya para ahli dari Sky Divine Hall yang ingin tahu tentang Central Divine Prefecture, bahkan binatang iblis pun sama. Karena Central Divine Prefecture adalah tempat legenda bagi mereka. Seharusnya, Prefektur Divine Pusat memiliki orang suci bawaan dan jenius mengerikan yang bisa membunuh orang suci saat berada di peringkat tinggi alam setengah Saint. Konon, yang disebut jenius dari Prefektur Pine itu biasa seperti pasir di sana. Namun, mereka tidak pernah menyaksikan kekuatan para jenius dari Central Divine Prefecture. Sekarang, mereka memiliki kesempatan, dan bukan hanya seorang jenius dari Central Divine Prefecture. Anggota Sky Divine Hall dan Iblis Serigala menatap An Yu. Menurut pendapat mereka, Yang Ye ditangkap dalam jaring mereka, jadi dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Jadi, mereka tidak keberatan membuang-buang waktu jika mereka bisa menyaksikan kekuatan seorang jenius dari Central Divine Prefecture sebelum mereka membunuh Yang Ye. Ekspresi An Yu menjadi semakin tidak sedap dipandang saat yang lain menyaksikan. Jika dia menolak sekarang, maka dia pasti bukan satu-satunya yang kehilangan muka, bahkan Prefektur Surgawi Pusat akan dipermalukan juga. Karena kultivasi An Yu jauh lebih unggul daripada Yang Ye, dan Yang Ye bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan bunuh diri jika dia tidak bisa membunuh An Yu dalam 10 gerakan. Jika dia menolak dalam keadaan seperti itu, maka bukan hanya klan Serigala Welkin dan anggota Sky Divine Hall yang merendahkannya, bahkan 5 pria berpakaian hitam lainnya mungkin meremehkannya. Kata-kata Yang Ye membuatnya tidak bisa keluar. Dia tidak takut pada Yang Ye. Sementara Yang Ye memiliki 2 hukum dan 2 maksud peringkat Quasi Void, itu adalah lelucon besar untuk mengatakan bahwa Yang Ye bisa membunuhnya dalam 10 langkah. Dia cukup khawatir bahwa Yang Ye sedang merencanakan sesuatu karena konfrontasinya dengan Yang Ye telah membuatnya menyadari bahwa Yang Ye sangat tidak tahu malu. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba tertawa dengan dingin dan berkata, "Jenius dari Central Divine Prefecture, jangan bilang kalau kamu takut. Jangan khawatir, Anda hanya harus mengakuinya dan saya akan segera menarik kembali apa yang saya katakan. Bagaimanapun juga, saya tidak suka menindas orang lain. Tidak perlu mencoba dan menyemangati saya." An Yu berjalan ke depan dan berhenti hanya 30 meter dari Yang Ye. "Aku tahu kamu pasti merencanakan sesuatu. Namun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda membuang-buang energi tidak peduli apa yang Anda coba. Karena kamu pasti tidak akan mampu membunuhku dalam 10 gerakan. Tentu saja, saya tidak bisa membunuh Anda dalam 10 langkah juga. Mungkin saya bisa mencobanya jika saya diizinkan 100 gerakan, tetapi prasyaratnya adalah Anda tidak melarikan diri." Yang Ye berkata, "Karena kamu sudah setuju, maka hentikan omong kosong itu dan lawan aku." "Kalau begitu, ayo." Suara Yu cukup ganas. Ketika mereka menyadari bahwa pertempuran akan meletus setiap saat, para ahli dari Sky Divine Hall dan klan Welkin Wolf bergerak sekitar 3 km ke belakang. Keduanya adalah ahli yang luar biasa, jadi gempa susulan dari pertempuran mereka pasti tidak akan lemah, dan mereka tidak ingin diserang olehnya. Setelah mereka semua bergerak mundur, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan 100 pedang melayang di sekelilingnya sementara tubuhnya mulai melayang bersama pedang. Setelah itu, untaian pedang yang menakutkan melonjak keluar dari dalam dirinya dan langsung melilit pedang itu. Niat pedang membuat pedang itu tampak seolah-olah akan hidup, dan semuanya berguncang dengan keras sementara bahkan ruang di sekitar mereka berdesir tanpa henti. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Para ahli dari Sky Divine Hall dan Welkin Wolf Clan mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka. Ekspresi Yu juga menjadi sedikit serius. Karena Yang Ye jelas akan mengeksekusi semacam teknik pedang yang tangguh, jadi, dia yang menghadapi Yang Ye tentu saja tidak akan meremehkan Yang Ye atau bertindak sembarangan. "Seranganku ini." Tiba-tiba, Yang Ye berbicara sambil melayang di udara, "Seranganku ini disebut kematian semua dewa. Itu diciptakan oleh leluhur pendiri sekolah pedang Purbaku, dan itu memiliki kekuatan untuk membantai orang suci." Wajah semua penonton berubah setelah mendengar Yang Ye. Bagaimanapun, leluhur pendiri sekolah pedang kuno adalah seorang ahli yang telah melampaui alam suci. Akankah teknik yang diciptakan oleh eksistensi yang melampaui Saint Realm menjadi lemah? Setidaknya itu akan berada di peringkat surgawi.
Jadi, mereka pindah sekitar 1 kilometer ke belakang ketika mereka menyadari itu karena mereka benar-benar takut dihantam gempa susulan. Selain itu, beberapa ahli manusia bahkan menciptakan penghalang energi yang mendalam di sekitar diri mereka sendiri sementara beberapa bahkan menarik harta pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bukan karena mereka pengecut, itu karena mereka jelas menyadari kekuatan yang dimiliki Yang Ye. Belum lagi hal lain, hanya niat pedang kuasa Void Rang sudah cukup untuk membuat mereka menganggapnya serius. Ekspresi Yu berubah menjadi serius. Dia mengangkat tangannya ke atas, dan kemudian dua pusaran hitam muncul di telapak tangannya. Begitu mereka muncul di sana, bahkan ruang di sekitarnya benar-benar mulai melengkung. Auranya tidak kalah dengan serangan Yang Ye sama sekali. Aku akan membunuhmu hanya dengan satu ayunan sementara itu, Yang Ye meraung dengan marah, dan itu bergema seperti guntur yang mengguncang hati dan telinga semua penonton. Setelah itu, mereka melihat pedang di sekitar Yang Ye tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampak seperti matahari terik yang langsung menutupi seluruh langit dan gerbang kota. Selain itu, niat pedangnya yang kuat begitu tajam sehingga beberapa binatang iblis dan pembudidaya yang relatif lebih lemah bahkan tidak berani untuk melihat langsung ke arahnya. Semua penonton dikejutkan oleh pemandangan ini, dan mereka buru-buru mengambil sekitar 1 kilometer lagi. Murid An Yu sedikit menyempit, dan pusaran di telapak tangannya mulai berputar dengan cepat. Tentu saja, meskipun energi pedang yang Ye ungkapkan sangat kuat, itu tidak cukup untuk membuat mereka bertindak seperti itu. Penyebab keterkejutan mereka sebenarnya karena mereka mengira Yang Ye akan melakukan semacam teknik yang menakutkan. Membunuh sementara itu, raungan marah Yang Ye bergema di tengah-tengah energi pedang yang menyilaukan, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah An Yu dan langsung tiba di hadapannya. Bagaimana mungkin An Yu berani bertindak sembarangan saat menghadapi mereka? Dia segera meraih pusaran itu dan menamparnya ke arah ruang di depannya. Dua kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari pusaran, dan mereka langsung menyedot energi pedang. Hanya dalam waktu singkat, semua energi pedang telah hilang. Itu saja. Semua orang di sini sangat tercengang. Itu semua teknik yang dimiliki oleh kematian semua dewa, itulah teknik peringkat surgawi yang dibuat oleh leluhur pendiri sekolah pedang kuno itu. Sejauh mana kekuatannya? Semuanya bingung, dan mereka melihat ke arah Yang Ye. Namun, tempat dia berdiri sekarang benar-benar kosong. Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari gerbang kota di kejauhan. Mereka menoleh dan melihat Yang Ye tiba-tiba muncul di sana. Apalagi, jaring emas yang menutupi gerbang kota sebenarnya memiliki banyak celah di atasnya. Kotoran kami telah dibodohi, itu adalah pengalihan suara pria tua berjubah putih dari Sky Divine Hall bergema. Dalam sekejap, semua pembudidaya dan binatang iblis di sini pulih dari keterkejutan mereka, dan kemudian kemarahan segera melonjak di dalam diri mereka. Bagaimanapun, Yang Ye telah memainkan mereka seperti monyet. Bunuh dia. Setengah orang suci yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis dan ras manusia menyerang ke arah Yang Ye. Sementara itu, jaring emas berguncang dengan keras, dan kemudian menghilang di depan mata mereka. Lagi pula, mereka menyaksikan Yang Ye berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di balik gerbang kota. Dia kabur. Seperti itu. Semuanya tercengang lagi pula, seorang pembudidaya realem monark telah melarikan diri saat dikelilingi oleh puluhan ribu half saint dan lebih dari 1000 half saint peringkat tinggi. Para pembudidaya dan binatang iblis di sini tidak memilih untuk mengejarnya, dan itu termasuk An Yu dan yang lainnya. Lagi pula, jika Yang Ye yang memiliki hukum kecepatan dan hukum kegelapan bertekad untuk melarikan diri, maka kecuali mereka memiliki Sein untuk membantu mereka atau formasi untuk menjebaknya, tidak mungkin untuk menghentikannya, tidak peduli berapa banyak peringkat tinggi half orang suci yang mereka miliki. Sungguh penghinaan bagi pembudidaya pedang. Sementara itu, Long Fei berbicara dengan marah, tidak kusangka aku merasa bahwa dia memiliki kebanggaan seorang kultivator pedang. Aku tidak pernah mengira dia benar-benar pengecut yang tidak tahu malu. Aku pasti akan mematahkan lehernya jika bertemu dengannya. Anda salah. Sementara itu, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, itu adalah keputusan yang cerdas. Dalam keadaan seperti itu, dia akan tetap mati terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Jika kita ingin menyalahkan seseorang, maka kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ceroboh dan ingin tahu. Tentu saja, dia tidak tahu malu. Saat dia selesai berbicara, suara lelaki tua itu membawa jejak kemarahan.
Jelas, dia sangat tidak senang ditipu oleh Yang Ye. Akan sulit untuk membunuhnya lain kali. Sementara itu, An Yu berkata dengan tiba-tiba, aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu, tapi aku tidak pernah mengira dia berencana melarikan diri. Saya hanya penasaran. Bagaimana dia bisa membuka formasi dalam waktu sesingkat itu, bahkan aku tidak bisa membuka formasi itu. Tentu saja, saya bisa mencobanya jika saya diberi waktu, tetapi mustahil baginya untuk membukanya dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Orang tua berjubah putih berbicara dengan ekspresi serius, sepertinya dia jauh lebih misterius dari yang kita bayangkan. Dia memang An Yu melanjutkan, jika dia mencapai pangkat tinggi dari alam setengah Sein. Tidak, bahkan jika dia hanya menerobos ke alam setengah Sein, bahkan 5 jenius teratas dari prefektur Pain tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat itu, prefekturmu tidak hanya memiliki 5 jenius terbaik, tapi juga 6 jenius. Sayang sekali, orang tua itu berkata, dia pasti akan mati jika kita mengerumuninya lebih awal. Sayang sekali. Sayang. An Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya di langit yang sudah mulai meredup langsung menghilang, dan sekitarnya kembali normal. Ayo pergi ke aula besar untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan hendak berbicara, tetapi sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Bayangan di belakang An Yu tiba-tiba mulai menggeliat. An Yu menyadarinya, dan dia tidak perlu memikirkannya untuk menyadari siapa itu. An Yu merasa ngeri karena dia jelas tidak mengharapkan Yang Ye kembali. Pusaran di tangannya baru saja muncul ketika belati menempel di tengkuknya. Setelah itu, suara Yang Ye bergema, sudah kubilang aku akan membunuhmu dalam 10 langkah, bagaimana aku bisa menarik kata-kataku? Sayangnya, Anda terlalu lemah, dan saya tidak perlu menggunakan 10 gerakan. Hanya 2 saja sudah cukup. Begitu Yang Ye selesai berbicara, serangkaian darah menyembur dari tengkuk An Yu, dan kemudian sosoknya menegang saat matanya terbuka lebar. Ada ketidakpercayaan dan penyesalan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ye yang melarikan diri dengan susah payah benar-benar akan kembali dan bahkan membunuhnya lebih dulu. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya di matanya untuk meredup. Setelah dia membunuh An Yu, Yang Ye tidak berhenti. Dia segera menempatkan mayat An Yu di sarung kuno, dan kemudian dia menyerang 5 pria berpakaian hitam lainnya. Mereka tertangkap basah dan 2 dari mereka terbunuh dalam sekejap, sedangkan 3 yang terakhir dibantai oleh hamba pedang yang dikirim Yang Ye untuk membunuh mereka. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kurang dari 2 napas waktu telah berlalu sejak Yang Ye muncul di sini dan 6 pria berpakaian hitam meninggal. Dengan kata lain, sebagian besar orang di sini bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka, namun An Yu dan yang lainnya telah dimusnahkan. Setelah dia menempatkan mayat mereka di dalam sarung kuno, sosok Yang Ye melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar kota. Yang Ye, menurutmu mau pergi kemana? Tiba-tiba, lolongan marah bergema, dan kemudian sinar cahaya panjang melintas dan langsung menghalangi jalan Yang Ye. Orang tua berjubah putih itu berada di dalam sinar cahaya. Orang tua itu meraung marah saat dia menamparkan telapak tangannya ke Yang Ye, dan 2 busur cahaya putih yang kuat menyapu ke depan dan langsung membubarkan energi pedang yang menutupi Yang Ye. Selain itu, Yang Ye dengan paksa didorong mundur lebih dari 50 meter juga, menyebabkan dia didorong kembali ke kota. Sementara itu, puluhan ribu serigala iblis Half Saint Realm di kota melolong serempak, dan gelombang suara yang tampaknya material berubah menjadi tornado yang menyapu Yang Ye. Selain itu, serigala yang tak terhitung jumlahnya di belakang gelombang suara melompat ke udara dan menyerang Yang Ye. Aura mengesankan yang berasal dari muatan puluhan ribu Half Saints tampak seperti segudang gunung saat menekan Yang Ye, dan itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya terkunci dalam pertempuran. Bagaimanapun, setelah itu terjadi, maka dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Yang Ye menginjak kaki kanannya ke tanah, dan tanah bergetar hebat sementara sosoknya sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah lelaki tua itu. Yang Ye tampaknya telah berubah menjadi sinar cahaya yang halus dan panjang saat berada di bawah pengaruh hukum kecepatan dan teknik kontrol pedang. Pedang Herculean ada di genggamannya. Dia tidak memilih untuk pergi mengelilingi lelaki tua itu karena lelaki tua itu tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Jadi, Yang Ye meraih pedang Herculean dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke orang tua itu.
Karena kecepatannya terlalu cepat dan ditambah dengan fakta bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan yang dibawa oleh pedang Herculean sangat menakutkan, dan bahkan ruang terkoyak setelahnya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis saat Yang Ye mengayunkan pedangnya. Karena terlalu cepat sampai dia tidak bisa mengelak sama sekali. Bahkan jika dia tidak bisa menghindarinya. Karena begitu Yang Ye meninggalkan kota, maka kecuali orang suci bertindak melawan Yang Ye praktis tidak mungkin untuk membunuh Yang Ye. Gumpalan keganasan melintas di mata lelaki tua itu saat dia membalik telapak tangannya, dan perisai putih besar muncul di genggamannya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat ke perisai putih, menyebabkan berbagai simbol di atasnya tiba-tiba mulai beredar. Setelah itu, lapisan demi lapisan penghalang energi putih muncul di permukaan perisai, dan dalam waktu kurang dari 1/10 waktu, hampir 1000 penghalang energi putih menutupi perisai. Sementara itu, pedang Hercules Yang Ye menghantam perisai besar itu. Sebuah ledakan keras bergema saat ruang di sekitar mereka langsung pecah, dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar tanpa henti ke arah sekitarnya. Orang tua di belakang perisai memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia dan perisainya didorong mundur. Sementara itu, pedang Hercules masih menekan perisai, dan penghalang energi di atasnya meledak tanpa henti sebelum kekuatan kuat yang terkandung di dalam pedang Herculean. Pada saat yang sama, gelombang energi menyapu tanpa henti dari titik tabrakan, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sementara itu, lelaki tua itu masih didorong mundur. Begitu saja, lelaki tua itu diusir dari kota dan mulai didorong turun gunung. Selama seluruh proses ini, dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ada puluhan ribu Half Saint di belakang mereka berdua, dan ada lebih dari 1000 Half Saint peringkat tinggi di antara mereka. Selain itu, iblis serigala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai berkumpul di depan. Namun, iblis serigala itu tidak berani mendekat sama sekali, dan mereka juga tidak bisa mendekat. Karena Yang Ye dan kecepatan orang tua itu begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melihat Yang Ye dan sosok orang tua itu. Seteguk demi seteguk darah menyembur dari mulut lelaki tua itu sementara sosoknya didorong ke belakang, dan penghalang energi pada perisai putih besar telah lenyap. Pedang Herculean Yang Ye menekan perisai itu sendiri, dan kekuatan yang dialami lelaki tua itu semakin kuat. Jadi, bahkan tangannya mulai terbelah. Kamu mencoba menghentikanku dengan kekuatan sebesar ini, senyum dingin meringkuk di sudut mulut Yang Ye. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba merasakan untayan kengerian muncul dari lubuk hatinya. Dia baru saja akan bereaksi, tetapi bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian belati menusuk tengkuknya. Itu tidak menemui halangan apapun saat menembus. Belati itu dikibaskan dengan ringan, dan kemudian kepala lelaki tua itu terbang ke udara. Semburan darah melesat ke langit. Yang Ye mengulurkan tangannya dan meraih perisai putih sebelum menempatkannya ke dalam sarung kuno. Perisai putih telah mampu menghentikan pedang Herculeannya yang diperkuat oleh niat pedang peringkat Kuasi Void dan niat pembantaian peringkat Kuasi Void, jadi itu pasti tidak biasa. Karena itu, dia berniat untuk menyimpannya. Setelah itu, Yu Wuying tidak menghilang. Sosoknya melintas dan bergabung menjadi bayangan Yang Ye sebagai gantinya. Itu datang dari kilasan inspirasi yang tiba-tiba. Karena Yu Wuying dan dia memiliki hukum kegelapan, bukankah itu berarti keduanya bisa bersembunyi di bayang-bayang satu sama lain? Coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika orang lain tiba-tiba muncul dari bayangannya saat dia bertempur? Sementara Yu Wuying bersembunyi di balik bayangannya, dia tidak hanya bisa melakukan pukulan mematikan pada saat kritis, dia bahkan bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap serangan mendadak orang lain. Singkatnya, itu tidak hanya memberinya pengawal yang kuat, itu bahkan metode yang luar biasa untuk mengejutkan lawan-lawannya dan membunuh mereka. Yang Ye hendak pergi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian dia mengambil pedang Hercules di kedua tangannya dan menebasnya. Itu mengenai panah emas. Tanpa diduga, panah halus itu tidak pecah, dan itu adalah pedang Herculean Yang Ye yang bergetar hebat. Setelah itu, sosoknya didorong mundur sekitar 300 meter. Ekspresi yang sedikit serius muncul di matanya saat dia menatap telapak tangannya yang terbuka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, 1000 Half Saint peringkat tinggi yang memegang busur emas di tangan mereka sedang berdiri di langit, dan semua busur mereka telah ditarik sepenuhnya sementara anak panah emas telah siap di tali busur mereka.
Pengejaran jiwa, sebuah suara tiba-tiba bergema, dan kemudian suara 1000 tali busur dilepaskan bergema. Pada saat berikutnya, 1000 anak panah turun dari langit dan ditembakkan ke arah Yang Ye. Anak panah itu tidak teratur. Sebaliknya, mereka membentuk barisan saat mereka turun, dan itu seperti panah emas yang sangat panjang turun dari langit. Seberapa menakutkan kekuatan gabungan dari 1000 orang suci setengah peringkat tinggi. Bagaimanapun, hawa dingin mengalir di putaran Yang Ye. Dia tidak berani membiarkan dirinya terkunci dalam pertempuran, jadi dia berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan ke kejauhan. Yang Ye tiba sekitar 10 km jauhnya hanya dalam beberapa saat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sekali lagi. Dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa anak panah telah menembus ruang dan tiba di depannya, sedangkan yang terakhir dari untayan panah masih dalam celah spasial. Itu benar-benar mengejar jiwa. Gumpalan keganasan muncul di mata Yang Ye. Dia mengambil pedang Hercules di kedua tangannya dan mengayunkannya. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya, dan dia bahkan meningkatkannya dengan niat pedang peringkat Quasi Void. Kekuatan kuat yang dibawa oleh pedang Herculean menyebabkan ruang di sekitarnya terbelah. Pedang dan panah bertabrakan. Keduanya bergetar hebat saat ekspresi Yang Ye berubah, dan kemudian sosoknya meledak sekitar 3 km ke belakang. Begitu dia berhenti bergerak mundur, panah emas muncul di depannya lagi, dan energi mengerikan yang dibawa di dalamnya menyebabkan ruang di sekitar mereka melengkung. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Dia tidak berani membiarkannya menyerang dia karena dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa itu benar-benar mampu menembus tubuhnya dengan mudah. Selain itu, begitu itu menembus tubuhnya, maka kekuatan menakutkan di dalamnya pasti akan membutuhkan waktu sekejap untuk meledakkan organ dalamnya menjadi beberapa bagian. Yang Ye mengayunkan pedang Herculean lagi. Sebuah ledakan besar bergema. Kali ini, Yang Ye terlempar terbang. Sama seperti itu, panah terus mengikuti dari dekat Yang Ye seperti hantu. Pada akhirnya, Yang Ye berhenti memilih untuk lari darinya. Aura ganas melonjak ke wajahnya saat dia menatap panah yang telah tiba di hadapannya lagi, dan kemudian dia membalik telapak tangan kirinya. Sarung kuno muncul di genggaman kirinya. Dia memadatkan pedang intens, menyarungkannya, dan kemudian menghunusnya dengan cepat. Seberkas energi pedang yang membawa 25 Heavenren yang tumpang tindih dan ditingkatkan oleh niat pedang peringkat Quasi Void dan niat pembantaian peringkat Quasi Void langsung menghantam panah. Itu bukan akhir dari itu, ada 2 lebih balok energi pedang yang berisi 25 tumpang tindih Heavenren belakang 1 stone sinar energi pedang. Ledakan bergema tanpa henti. Untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke sekeliling dan langsung meratakan area itu. Beberapa saat berlalu sebelum gelombang energi menyebar, dan panah emas telah lenyap. Yang Ye menghela nafas lega saat menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia merosot ke tanah. Bagaimanapun, dia benar-benar kelelahan setelah secara berturut-turut melepaskan 3 sinar energi pedang yang membawa 25 Heavenren yang tumpang tindih. Yang Ye, kamu lelah sekarang? Tiba-tiba, seorang pria tiba di sini. Itu Long Fei dari Sky Divine Hall. Long Fei berjalan selangkah demi selangkah menuju Yang Ye sementara senyum dingin terlihat di wajahnya. Yang Ye, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Bahkan pasukan gabungan penjaga panah aula langit surgawi saya tidak dapat membunuh Anda. Sayangnya, kamu akan mati di tanganku pada akhirnya. Saya telah mencari kesempatan untuk membuat nama untuk diri saya sendiri. Sayangnya, saya tidak dapat memenuhi keinginan saya. Jika aku membunuhmu hari ini, maka namaku, Long Fei, pasti akan mengejutkan Prefektur Pine. Saat dia berbicara, sosok Long Fei melesat ke arah Yang Ye. Yang Ye mati. Terima kasih.